Setelah mencalonkan diri berkali-kali, Prabowo resmi menggantikan Jokowi sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. Perubahan pertama yang dilakukan Prabowo Gibran, menambah jumlah kementerian. Dalam sejarah Indonesia, jumlah menteri dalam kabinet mengalami naik turun. Kabinet Merah Putih lebih besar dari kabinet di era reformasi, tetapi mirip dengan era Orde Lama di masa Presiden Soekarno. Penambahan jumlah kementerian ini dikhawatirkan bisa memberikan implikasi yang signifikan, mulai dari birokrasi yang makin ribet, efisiensi yang menurun, penambahan jumlah biaya operasional, sampai adanya potensi korupsi. Kalau dalam teori politik namanya power sharing. Dalam konteks tertentu, kepentingannya kepentingan bagi-bagi kekuasaan ataukah memang kepentingan publik. Ya, bertambahnya menteri ya, bertambahnya anggaran, bertambahnya struktur birokrasi, dan bertambahnya gedung, bertambahnya juga, mohon maaf, mobil dinas, rumah dinas. Lalu juga bekerja tidak langsung bekerja. Kenapa? Ya menunggu kantornya dulu, menunggu birokrasinya dulu, menunggu anggarannya dulu. Itu kata pengamat. Bagaimana dengan warga? Saya justru agak skeptis sama ini. Bagi saya sih ini kayak bagi-bagi jabatan aja, konsekuensi pemilu kemarin. Soalnya kan yang sebelumnya juga masih belum bagus banget kan ya, jadi kalau ditambahin juga belum tentu jadi lebih bagus. Saya rasa sih selama itu memang dibutuhkan ya fine-fine aja Kak, nggak masalah. Selama itu dibutuhkan oleh Presiden, mungkin yang tahu akan kebutuhan proporsi kabinetnya kan Presiden sendiri. Apa kabar reformasi birokrasi? Struktur berubah, susunan pejabat juga berubah, regulasi bertambah. Dampaknya? Ya jelas nih akan ada isu besar soal masalah perizinan. Jadi pengusaha juga akan melihat makin banyak, makin gemuk, maka perizinan itu juga bukan hanya memakan waktu lebih lama, keputusan strategis juga bisa memakan waktu lebih lama karena butuh rapat-rapat terbatas, rapat koordinasi, dan juga masalah biaya. Padahal dalam masalah daya saing yang paling utama, itu terkait dengan inefisiensi birokrasi. Pembentukan Kabinet Gemuk Prabowo Subianto ini menambah persoalan dari sisi anggaran. Berdasarkan hitungan Selyos, penambahan kementerian dan lembaga di era Prabowo Gibran bisa menambah anggaran hingga 1,6 triliun rupiah per tahun untuk satu kementerian. Jika ditambah 10 kementerian, anggaran bisa meningkat lebih dari 16 triliun rupiah. Bukan angka yang kecil, terutama untuk belanja pegawai dan barang yang bersifat birokratis. Di sisi lain, pemerintah yang baru juga udah menggaungkan target ambisius pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 8%. Kalau melihat dari menteri-menteri era Jokowi dengan resep yang lama dipakai lagi di era Prabowo, maka kita tidak bisa berharap banyak. Ekspektasi pertumbuhan 5% saja sudah sangat bagus. Jadi sepertinya Prabowo akan lebih rasional. Saat ini bukan mengejar pertumbuhan yang tinggi, tapi mencegah agar tidak jatuh di bawah 5%. Jadi gimana nih sahabat DW? Seberapa optimis kamu dengan pemerintahan Prabowo Gibran nanti?